Ngobrol santuy bareng Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sahabat Amil, welcome back to Amil Channel. Balik lagi nih di podcast Ngobrol Santuy bareng Amil. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada Mas Amir, sudah bersilaturahmi ya ke Lazrida. Alhamdulillah. Inilah tempat kami sederhana yang berada di Kabupaten Tangerang, khususnya di Kecamatan Mauk ya, tempatnya sederhana, manfaatnya melegenda. Amin, luar biasa ya, insya Allah ya. Alhamdulillah teman-teman. Nah, sahabat-sahabat Amir semua pasti bertanya-tanya siapa sih Mas Amir ini gitu. Silakan Mas memperkenalkan diri. Kita biasa menyapa sahabat-sahabat kita di YouTube itu dengan sebutan sahabat Ami yang khususnya untuk para penonton setia podcast Ngobrol Santuy bareng Amil ini. Siap. Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Farizal Amir, biasa dipanggil Amir, 25 tahun. Nah, kebetulan sekarang sedang dipercaya oleh para pengurus POS sebagai Kepala Sekolah Amil Indonesia. Itu aja atau? Oke, ternyata Mas Amir ini seorang kepala sekolah ya? Iya. Ya, jadi nggak berkumis dan nggak berkumis dan nggak berjenggot. Tua ya. Pasti sahabat-sahabat Amil semua bertanya-tanya, kepala sekolah Amil Indonesia itu apa ya gitu? Itu di mana ya sekolahnya gitu? Pasti apa sih kepala SAI itu sekolah Amil Indonesia itu? Oke, ya sekolah Amil Indonesia seperti namanya itu sekolahnya para amil-amil di Indonesia. Jadi teman-teman semua kurang lebih per hari ini itu riset POS dari 100 anggotanya kemarin itu ada sekitar 6.000 orang amil. Tapi itu belum teman-teman di Basnas, belum teman-teman anggota yang belum calon anggota yang belum terdaftar. Jadi kurang lebih mungkin 10.000 sampai 15.000 amil. Nah, menariknya seperti profesi-profesi yang lainnya, amil ini kan sudah dijanjikan kemuliaannya ya, tersurat di At-Taubah 60 dan tersirat di At-Taubah 103. Nah, kemuliaannya sudah diakui, bahkan tertuliskan di Al-Quran. Tapi, apakah ketika diakui itu lantas kita yang jadi amil apa adanya? Tentu enggak. Tentu kita perlu meningkatkan kapasitas, berusaha semaksimal mungkin. Nah, Sekolah Amil Indonesia ini lahir dari kebutuhan peningkatan kapasitas amil-amil di Indonesia. Jadi sangat besar waktu itu tahun 2015 permintaan untuk membentuk sebuah badan yang khusus meningkatkan kapasitas amil di Indonesia. Akhirnya dibentuklah Sekolah Amil Indonesia oleh Forum Zakat. Tapi baru aktifnya 2017. Kurang lebih itu, Mbak. Letaknya di mana? Satu kantor dengan Forum Zakat di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, itu dia sahabat-sahabat Amil. Sekolah Amil Indonesia itu ternyata bagian dari Forum Zakat. Betul. Ya, tentu saja. Yang latar belakangnya itu tadi karena kebutuhan para amil-amil di lembaga amil zakatnya ternyata sangat besar gitu, terlebih mengenai bagaimana cara meningkatkan pengelolaan zakatnya. Betul. Ya Mas ya. Nah, oke. Kembali lagi ke fungsi dari Sekolah Amil Indonesia itu tersendiri, bagaimana sih Mas, maksudnya fungsi-fungsi secara strukturalnya seperti apa, atau secara hariannya seperti apa biasanya Sekolah Amil Indonesia hadir di tengah-tengah lembaga amil zakat? Seperti yang saya katakan tadi ya, yang belajar nggak cuma siswa, pun kita di dunia pun kan terus belajar gitu ya, termasuk amil. Maka fungsinya Sekolah Amil tadi tempatnya amil belajar. Maka kita punya slogan teman belajar amil zakat gitu. Jadi kita pengen hadir sebagai teman belajarnya teman-teman amil yang butuh meningkatkan kapasitas terus sehingga kebermanfaatan zakat itu semakin besar. Nah, kan kalau belum ada ilmu kita mau melakukan sesuatu kan bingung gitu ya. Nah, kita hadirkan expert-expert yang sudah keren banget di gerakan zakat. Yuk sini belajar, yang mau belajar belajar. Nah, apakah sama seperti sekolah biasanya gitu, ada gedung, ada apa? Nah, ini bedanya kalau kita ya. Jadi kita basisnya adalah training. Ada training, betul. Ada training, ada pendampingan gitu. Jadi ada yang sifatnya adalah one shot dalam artian satu pelatihan.
Ada yang sifatnya jangka panjang kita dampingin nih sampai keren, misalnya digital fundraising-nya kita dampingin mulai dari nol sampai dia jadi gitu, setup digital fundraising-nya. Ada yang pelatihan program 1 kali, ada yang kita dampingin programnya nih gitu misalnya mulai dari mapping ya sampai pelaksanaan sampai evaluasi gitu. Jadi ada yang bentuknya jangka pendek, ada yang bentuknya jangka panjang. Gitu kurang lebih, Mbak. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Berarti dari Sekolah Amil Indonesia ini kita bisa tahu bagaimana sih seorang Amil di lembaga Amil Zakatnya berkembang gitu. Ternyata ada Sekolah Amil Indonesia di belakangnya gitu. Oke. Nah, untuk dari Sekolah Amil Indonesia itu kan hadir di tengah-tengah lembaga ya. Bagaimana strategi dari Sekolah Amil Indonesia ini untuk bisa meningkatkan pengelolaan atau meningkatkan bagaimana sih kualitas dari lembaga-lembaganya tersebut? Apakah dengan cara misalnya Sekolah Amil Indonesia membuka keluhan-keluhan, biasanya kan seperti itu ya, di setiap lembaga itu banyak curhat, banyak permasalahan-permasalahan intern atau eksternnya. Nah, seperti apa Sekolah Amil Indonesia menanggapinya? Iya. Menarik ini ya pertanyaannya, karena jadi Sekolah Amil Indonesia ini meskipun di bawah FOS, dia dituntut mandiri, Mbak. Jadi dia unit usahanya FOS. Apakah full profit? Enggak. Justru kita melayani, tapi juga dituntut ada masukan. Nah, bagaimana? Karena kita unit bisnis, maka bergeraknya juga sesuai dengan perusahaan gitu. Gimana menangkap peluangnya? Kita riset gitu. Tadi mendengar curhatan teman-teman ke kita bikin riset, survei, kita tangkap tema-tema apa yang paling dibutuhkan, bentuknya seperti apa, berapa lama dan seterusnya gitu. Jadi intinya kita training base gitu, berbentuk training, pelatihan dan pendampingan. Kurang lebih kan gerakan zakat atau lembaga zakat itu punya 3 bisnis proses ya, fundraising atau penghimpunan. Yang kedua adalah tata kelolanya, aspek tata kelola, dan yang ketiga adalah aspek penyalurannya. Nah, kita nge-breakdownnya dari sini biasanya. Fundraising ada 4 tuh, ada retail fundraising, corporate fundraising, donor fundraising, dan digital fundraising. Tata kelola ada human resource, ada administrasi keuangan, dan seterusnya. Program juga ada ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Nah, di antara banyak itu, kita tangkap dulu nih yang paling dibutuhkan apa gitu. Jadi dari riset-riset keluhan-keluhan setiap lembaga Amil Zakat itu akhirnya SAI menghadirkan misalnya pelatihan apa. Sekarang misalnya kita lihat di tengah pandemi seperti ini, apa nih keluhan-keluhan? Misalnya kan banyak keluhan-keluhan dari lembaga yang mungkin perhimpunannya yang sekarang makin berkurang atau seperti apa. Nah, untuk peran SAI sendiri di tengah pandemi ini seperti apa? Mengingat kan biasanya kalau training itu kita bertemu ya, bertemu secara tatap muka, mengadakan seminar-seminar atau misalnya pelatihan-pelatihan. Nah, untuk saat ini, di kondisi saat ini seperti apa gitu prosesnya? Iya, kalau ditanya seperti ini, saya ingat quotes dari Einstein ya, bahwa hanya orang bodoh yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Pun yang kekal adalah perubahan itu sendiri. Jadi kita kalau nggak berubah ya pasti akan mati itu. Jadi sama dengan SAI, kita terus berinovasi, kita terus menangkap kebutuhan, peluang dihadirkan dengan bentuk yang dibutuhkan oleh market. Bagaimana bentuknya? Kita sekarang full shift ke online, Mbak. Gitu. Jadi semuanya pasti ya seperti selayaknya teman-teman kalau rapat aja online, pelatihan juga online. Cuma pelatihan seperti apa yang tetap sama feel-nya dengan offline, itulah yang menjadi tantangan bagi kita memang gitu. Ada menggunakan tools tambahan, cara penyampaian trainernya dan seterusnya itu satu hal itu video call. Yang kedua, selain training langsung, kita juga sediakan sekarang platform belajar ya, khusus untuk amil-amil zakat di seluruh Indonesia. Jadi tidak terbatas ruang waktu tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman siswa, adik siswa punya ruang guru, ya nggak? Kalau yang bekerja ada skill academy misalnya, ada mungkin ya banyak platform belajar lah hari ini ya. Kalau Amil punya kelas online .sekolahamil.id, di situ materi video-video materi kita taruh di situ, podcast materi semua di situ. Itu sih 2 bentuk inovasi yang kita hadirkan di tengah pandemi. Oke, berarti meskipun di tengah pandemi, para Amil di setiap kelas itu tidak usah khawatir tidak ada pelatihan ya sebenarnya ya, karena semua dirubah menjadi online, berarti trainingnya online. Oke, nah
mengingat ngelihat lagi nih di tengah pandemi seperti ini, apakah kesusahannya lebih ke kendala ya, misalnya kendala-kendala melakukan training online dengan offline itu apa? Apakah dari setiap kelasnya menerima dengan baik setiap materi, atau misalnya ternyata lebih enak di online gitu Mas? Iya plus minus pasti ya Mbak ya. Aspek utama ya dimanapun ya, aspek utama dalam pembelajaran itu adalah komunikasi pasti. Jadi ketika urusan komunikasi itu clear, bentuk seperti apapun sebenarnya nggak masalah, mau online, offline dan seterusnya. Tapi karena perubahan kebiasaan ini, gitu ya, ini yang menantang. Dimana biasanya offline tuh bisa seharian, sekarang 10 menit aja udah close camp ya, gitu. Jadi kita berusaha menangkap kebiasaan baru itu, gitu. Dengan apa ya? Dengan gimmick-gimmick yang ada, gitu. Ada games online, ada hadiah, gitu. Cara interaksi pun beda, ada tambahan musik dan seterusnya. Ada yang beda kayak masih ada yang beda gitu. Tapi kita nggak mau mengutuk perubahan itu ya, karena teman-teman juga butuh gitu. Teman-teman butuh belajar, maka kita yang menyediakan pelajaran juga nggak boleh ini dong gitu, nggak boleh menyerah dong gitu. Makanya kita terus berinovasi, kurang lebih kayak gitu. Kalau melihat dari itu ya, selayaknya kan SAI teman belajar Amil, selayaknya teman berarti kita harus membuat nyaman ya. Betul. Teman sesama temannya, memudahkan intinya ya. Udah Jadi, nyaman ya. udah nyaman, udah mudah, siapa yang tidak mau ikut gitu ya. Betul. Seperti itu ya Mas ya. Oke. Berarti Sekolah Amil Indonesia itu hadir di tengah-tengah lembaga Amil Zakat memang untuk memudahkan para Amil ini untuk belajar. Betul. Ya, bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusianya. Betul. Seperti apa, entah itu tentang pengelolaan zakatnya atau berbagai macam aspek ya. Iya. Nah, meliputi itu bagaimana sih pelatihan-pelatihan apa saja yang meliputi SAI, misalnya dari segi apa dan sebagainya. Oke, ya seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kita membagi menjadi 3 tema besar, yaitu yang pertama fundraising. Ini 3 ini disesuaikan dengan proses bisnis lembaga zakat. Yang pertama ada fundraising gitu ya. Dari fundraising ini biasanya kita pecah lagi menjadi 4: retail fundraising, corporate fundraising, donor fundraising, dan digital fundraising. Nah, di situ pecah lagi ke strategi-strategi turunannya. Banyak. Tata kelola ada aspek administrasi keuangan, PSAK 109 kalau teman-teman tahu misalnya. Bagaimana mengelola SDM saat krisis dan non krisis misalnya. SDM itu turun lagi banyak, penggajian, terus habis itu menyusun KPI dan seterusnya. Ada juga gimana sih membangun IT lembaga yang baik gitu ya, dan seterusnya. Fundraising ini yang paling diminta itu hari ini pasti digital fundraising ya. Di tengah pandemi seperti ini. Mengelola ads, gimana supaya nggak boncos, bagaimana nge-grab data dan seterusnya. Tata kelola juga tadi turunannya banyak ya. Terus yang ketiga adalah tidak kalah penting adalah penyaluran, karena hari ini fundraising dan tata kelola gitu ya. Fundraising nggak akan bisa menjual dalam tanda kutip gitu ya, memberikan data ke para calon donatur tanpa ada program kan gitu. Jadi program ini harus bagus dulu. Nah, program ini kan ternyata nggak serta-merta kita bikin program terus kita bikin dokumentasi selesai, enggak. Ternyata kita harus mapping dulu pelaksanaannya gimana, monitoringnya gimana, dan seterusnya. Apakah satu wilayah itu harus ekonomi, apakah pendidikan, itu kan harus komprehensif ya. Jadi kurang lebih 3 hal ini, Mbak. Berarti apa sih pelatihan-pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan para lembaga amil zakatnya. Ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kebanyakan permintaannya mengenai digital fundraising ya. Karena kan semua kita optimalkan di online gitu. Oke. Baik, Mas, mungkin ke pertanyaan terakhir ya. Kalau Forum Zakat baru berulang tahun ke-23 ya, Sekolah Amil Indonesia juga baru berulang tahun ya, Betul, ke-4 yang keempat. ya. Oke, alhamdulillah. Nah, bagaimana harapannya ke depan Sekolah Amil Indonesia khususnya mengenai pergerakan zakat atau harapan kepada setiap lembaga-lembaganya? Iya. Setiap lembaga. Iya, harapan pasti baik ya, tapi baiknya gimana? Mungkin anak-anak muda yang mendengarkan ini barangkali kebanyakan baru dengan istilah amil. Iya. Padahal tadi yang seperti yang saya sebutkan ya, amil itu, profesi amil itu
mohon maaf kalau saya salah, tapi salah satu atau mungkin satu-satunya profesi yang disebutkan dalam Al-Quran, tersurat dalam At-Taubah 60 wal amilina 'alaiha, dan tersirat di At-Taubah 103 khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim biha. Jadi ambillah sebagian. Siapa yang ambil gitu. Jadi kalau disebut terus kenapa? Nah, bayangin kalau kamu disebut-sebut oleh atasan kamu gitu ya, oleh bos kamu dalam satu forum dibanggain, kamu kan bangga banget. Nah, kita sama, yang nyebut siapa? Langsung Tuhan pencipta alam gitu. Kerennya itu seperti itu. Tapi memang amil itu memang harus siap, karena dimuliakan tadi. Iya, harus siap dengan segala kerja kerasnya gitu ya. Kekerenannya itu ada kerja keras di balik kekerenan gitu. Maka dari itu harapan saya adalah semakin banyak anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang masuk ke dalam profesi ini dan membesarkan gerakan zakat. Kenapa harus masuk anak muda? Karena anak muda lah yang agile enough gitu. Jadi cukup agile untuk membawa gerakan zakat ini semakin besar. Kenapa gerakan zakat harus semakin besar? Karena sudah tercatat dalam sejarah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, di mana filantropi Islam ini diterapkan, tidak ada kaum miskin gitu. Bahwa Umar bin Abdul Aziz nggak ada masyarakat miskin. Bayangin kerennya ketika zakat ini diterapkan. Maka kalau hanya angka 9,82% rakyat miskin yang mungkin 25 juta, 29 juta, itu akan selesai ketika zakat diterapkan secara penuh gitu. Dan itulah harapan saya, banyak anak muda yang masuk dan gerakan zakat semakin besar nanti. Gitu, dengan kompetensi yang hadir ya, dan SAI siap menjadi teman belajar. Iya, itu dia. Gitu. Oke. Itu dari harapan SAI sendiri, berarti ingin anak-anak muda lebih banyak bergabung menjadi amil ya, insya Allah. Nanti kaum milenial, khususnya nih sahabat-sahabat amil yang tertarik, wah apa sih amil itu, wah bagaimana sih cara kerja amil, apakah amil itu berkompetensi atau tidak gitu. Insya Allah ya, kita akan terus meningkatkan kompetensi kita dengan adanya SAI ini ya. Kita siap jadi teman belajar amil. Oke, alhamdulillah. Oke Mas Amir, terakhir nih, apakah ada pesan-kesannya tersendiri atau pesan-pesannya untuk para sahabat amil semuanya? Yang nonton ini amil atau non-amil kebanyakan? Non-amil kebanyakan. Non-amil ya, kalau non-amil teman-teman begini, zakat itu rukun ya, karena rukun berarti sama, setara dengan sholat wajib gitu ya. Maka beruntunglah teman-teman yang menonton dan sadar lebih dahulu, kalau ini anak muda ya, sadar lebih dahulu pentingnya zakat. Karena ketika kita nggak melaksanakan rukun itu kan tiang ya. Kalau tiang tidak dilaksanakan roboh gitu. Jadi kenapa saya katakan zakat besar nanti akan keren? Karena ini tiangnya umat Islam. Maka silahkan manfaatkan dan maksimalkan harta teman-teman, bersihkan harta teman-teman dengan zakat. Ini salah satunya di Lasrida. Ini insya Allah terpercaya ya Pak ya. Insya Allah sudah tersertifikasi ya, dan Lasrida salah satu yang paling aktif di sekolah amil Indonesia. Jadi silahkan siap-siap, kalau nggak punya uang sekarang gimana Bang? Infak dulu, nggak apa-apa sebisa mungkin ya. Karena kan zakat ada nisab minimal, ya nggak? Ada penghasilan demikian, minimal sekian baru wajib zakat. Tapi kalau yang baru dapat dari orang tua, infak dulu, kebiasaannya dulu dibangun. Nah, silakan disalurkan ke Lasrida. Alhamdulillah ya, itu pesan-pesannya. Terlebih kalau memang belum mendapatkan rezeki lebih untuk berzakat atau bersedekah, teman-teman bisa juga men-share hal-hal tentang wajibnya berzakat ya Mas Amir, atau misalnya potensi-potensi zakat Indonesia itu sungguh besar. Kita sama-sama sadar zakat ya, kita berani berzakat gitu. Kita ingatkan teman-teman kita atau misalnya keluarga kita yang memang sudah wajib berzakat dengan cara yuk berzakat sama-sama gitu. Betul, ya. Dan ini Mbak, sorry terakhir, PR-nya anak-anak muda hari ini adalah mengenali dirinya sendiri. Jadi mau kuliah, mau kerja itu karena kebanyakan ikut-ikutan gitu. Makanya saran saya untuk adik-adik, teman-teman anak muda sekarang, kenali diri kalian sendiri. Siapa tahu potensi teman-teman ada di profesi amil gitu. Jadi silahkan dikenali diri sendiri. Banyak tools, banyak alat yang bisa digunakan, dan coba lebih banyak kepoin amil. Karena profesi amil Mbak, itu kerennya profesi amil yang belum saya sebutkan. Amil itu berhubungan hampir ke semua profesi di dunia. Iya nggak? Salah satu las
besar di Indonesia punya rumah sakit gitu. Terus ada yang punya perusahaan gitu. Jadi itulah kerennya profesi amil. Jadi ketika kita ngambil satu profesi ternyata Bisa jadi ternyata semuanya banyak. gitu ya. Sosialnya, iya, ekonominya, Pahala nggak usah iya. ditanya deh. Pahala insya Allah ya, Iya, dilipat lingkungan. gandakan oleh Allah, Betul. amin ya. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah mungkin itu saja sepenggal kisah tentang Sekolah Amil Indonesia gitu. Ternyata Sekolah Amil Indonesia itu adalah teman belajarnya kami, khususnya juga saya sebagai amil ya, sebagai amilin. Insya Allah nanti kita akan belajar sama-sama dengan Sekolah Amil Indonesia. Insya Allah. Terima kasih Mas Amir Ya. atas waktunya. Ditunggu kedatangannya lagi nanti Siap. di Lazrida. Insya Allah nanti kita akan sama-sama bersilaturahmi ke Siap, ditunggu. kantor Kita pusat sediakan ya. tongseng nanti. Masya Allah, mantap ya kayaknya tongsengnya Wih. ya. Oke, baik, terima Coba kasih. tanya Mbak kamera. Mbak kameramen, bagaimana tongsengnya? Enak, enak. Oke, baik sahabat Amil, itu saja episode podcast ngobrol santuy kita kali ini. Yang alhamdulillah ya, insya Allah kita sama-sama santuy ya sebagai amilin yang bekerja karena Allah dan bekerja untuk umat, insya Allah ya. Baik, yuk kita undur diri dulu. Terima kasih, Terima kasih. semuanya. Yuk, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol santuy bareng Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat Amil sekalian, perkenalkan saya Fahrizal Amir, Kepala Sekolah Amil Indonesia. Saya mengenal lembaga Amil Zakat Rida sebagai lembaga yang agile karena berisi anak-anak muda yang punya passion di bidang pengabdian masyarakat, ya khususnya zakat. Maka dari itu, dan saya tahu teman-teman lembaga Rida ini adalah orang yang mana. Buktinya apa? Ada 5 orang ya, sudah 5 orang Amil Rida sukses tersertifikasi Amil, ya Amil certified. Jadi menurut saya tidak usah ragu untuk menyalurkan dana Anda di Lazrida sesuai namanya rumah yatim duafa. Mereka teman-teman Rida akan menyalurkan sebaik mungkin kepada orang-orang yang kurang. Jadi pastikan Bapak Ibu semua, teman-teman semua mendelegasikan Rida sebagai pembawa Bapak Ibu semua ke surga nanti lewat harta Bapak Ibu semua ke Rida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.